Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Sri Umiati dari Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Pagi ini saya akan membahas tentang gizi remaja. Pembahasan gizi remaja ini akan saya sampaikan dengan 2 kali tatap muka, di mana tatap muka pertama kita akan membahas tentang siapa itu remaja dan apa masalah daripada gizi remaja tersebut dan kenapa sih gizi remaja itu penting. Nah, untuk tatap muka yang kedua akan saya sampaikan tentang bagaimana cara memenuhi gizi remaja dan bagaimana menjaga agar gizi remaja tetap optimal. Baik, saya akan mulai dengan tatap muka pertama ini tentang gizi remaja yang sesi pertama. Siapa sih sebetulnya remaja itu? Remaja adalah mereka yang berumur 10-18 tahun. Mereka tidak mau dianggap anak-anak, tetapi belum mampu menempati dunia dewasa. Mereka penentu generasi berikut karena jumlahnya banyak sekali, yaitu separuh penduduk dunia. Pada masa remaja ini ada suatu masa yang sangat penting sekali dan harus diperhatikan yang disebut sebagai masa pubertas. Masa pubertas ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan tubuh remaja yang sangat pesat namun sangat singkat waktunya. Pada remaja putri, masa pubertas ini dialami sejak umur 10 tahun hingga 13 atau 14 tahun. Sementara remaja putra dimulai di usia 12 tahun hingga 13 sampai 14 tahun. Di samping pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sangat pesat, remaja juga mengalami perubahan kepribadian dari anak-anak menjadi kepribadian orang dewasa. Masa pubertas ini ditandai dengan perubahan tubuh anak menjadi tubuh dewasa, di mana tinggi badannya bertambah sangat pesat sekali, yaitu hingga tercapai 23 hingga 28 cm pertambahan tubuhnya. Demikian pula untuk organ seksualnya, dia akan tumbuh dan berkembang. Pada remaja putri, payudaranya akan tumbuh semakin membesar dan mereka mulai mengalami menstruasi. Ya, untuk remaja putra, penis mulai membesar dan memanjang dan mereka sudah mulai mimpi basah. Yaitu mimpi basah ini keluarnya sperma dari remaja laki-laki pada saat dia tidur. Ya, untuk menstruasi ini mulai keluarnya telur, ya, pada remaja putri. Nah, masa pubertas ini menandai bahwa remaja mampu melakukan reproduksi seksual. Namun, apakah masa remaja ini adalah masa reproduksi yang sehat? Masa reproduksi yang sehat untuk perempuan itu adalah periode di mana seorang berada dalam keadaan paling sehat untuk proses kehamilan dan melahirkan anak, yaitu antara umur 20 hingga 40 tahun. Berbeda dengan laki-laki, masa reproduksi sehatnya sudah dimulai di usia remaja hingga dia tua. Nah, karena masa remaja ini belum mengalami masa reproduksi yang sehat, maka kita perlu mempersiapkan pertumbuhan dan perkembangan reproduksi seksual remaja yang optimal. Pada fase ini diperlukan energi dan zat gizi yang penting dengan jumlah relatif yang sangat besar. Namun sayangnya muncul gangguan makanan pada remaja. Mereka makan semau kue, kadang mereka sedikit sekali makannya, mengikuti teman-temannya, atau bahkan kadang mereka makan sebanyak-banyaknya karena galau. Nah, gangguan makan ini juga disebabkan karena mereka harus memiliki tubuh yang ideal, seperti Pragawati katanya. Karena Pragawati itu mengenakan model pakaian apapun, mereka nampak pantas sekali.
Apa akibatnya dengan gangguan makan ini? Maka pada remaja akan mengalami kurang energi kronis atau yang disingkat dengan KEK. Mereka akan jatuh dalam keadaan yang kurus. Bahkan mereka juga bisa jatuh dalam keadaan anemia. Mereka gampang letih, lelah, lesu, lunglai. Untuk mereka yang suka makan banyak, mereka akan mengalami obesitas, kegemukan. Nah, kurang energi kronis pada remaja akan terbawa hingga ia hamil. Dan kehamilan pada remaja putri yang kurus ini akan berisiko melahirkan bayi yang sangat kecil. Demikian pula anemia, berdampak pada rendahnya aktivitas fisik dan daya pikir. Remaja yang anemia dan hamil berisiko melahirkan bayi kecil dan perdarahan saat melahirkan sehingga membawa dampak kematian pada ibunya. Obesitas pada remaja akan meningkatkan risiko penyakit jantung, prediabetes, gangguan tulang, nyeri sendi dan tulang, dan menurunkan rasa percaya diri. Remaja yang hamil dan obes berisiko melahirkan bayi prematur, belum cukup bulan sudah lahir bayinya, bayi berukuran besar, kelainan bawaan pada janin hingga keguguran. Kehamilan pada remaja dengan KEK, anemia, dan obesitas akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Kelak bayi ini akan tumbuh menjadi anak yang stunting. Kalau remaja ini tidak hamil pun, namun dia menderita KEK, anemia, dan obesitas, maka dia juga akan mengalami gangguan pertumbuhan dan pada akhirnya remaja ini menjadi remaja yang stunting. Kita lihat dua foto ini, dua remaja putri yang sama umurnya, namun yang satu pendek dan kurus, dan biasanya diikuti dengan kepandaian yang kurang, dan kelak pada saat dia dewasa akan banyak menderita diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit tak menular lainnya. Nah, inilah pentingnya gizi remaja karena gizi remaja dapat menentukan kualitas keturunan bangsa. Apa upaya kita agar remaja tetap dalam keadaan gizi yang optimal? Karena masa remaja sudah dapat mulai melakukan reproduksi, maka dan dia belum mengalami reproduksi yang sehat, maka tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seks pada usia remaja. Dan yang tak kalah penting, remaja harus makan teratur dan bergizi. Karena pemenuhan zat gizi sesuai yang diperlukan seorang remaja mempersiapkan kesehatan dan gizinya sebelum menjadi seorang ibu. Remaja dengan status gizi dan kesehatan yang baik akan tumbuh dengan cerdas dan kelak menjadi seorang ibu yang sehat dan akan melahirkan bayi yang sehat menjadi generasi penerus yang handal. Bagaimana pemenuhan gizi remaja? Kita tahu bahwa pemenuhan gizi remaja ini bertujuan untuk pertumbuhan agar tubuh menjadi tinggi dan sel darah merah bertambah hingga tidak anemia, dan gizi ini juga penting untuk perkembangan organ-organ tubuh remaja, utamanya organ reproduksi sehingga berfungsi seperti reproduksi orang dewasa. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa pemenuhan gizi remaja ini untuk aktivitas fisiknya. Bagaimana cara memenuhi konsumsi sehari-hari remaja ini? Ada panduan konsumsi sehari-hari yaitu melalui tumpeng gizi seimbang. Inilah gambar tumpeng gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar. Yang pertama, makan beraneka ragam makanan dan harus minum air putih 8 gelas. Yang kedua, biasakan pola hidup bersih dengan cuci tangan. Dan yang ketiga, lakukan aktivitas fisik. Serta yang keempat, monitoring berat badan. Pada pilar pertama, yaitu makan beraneka ragam makanan sesuai dengan gambar tumpeng di sini, porsi yang terbanyak dikonsumsi adalah yang sumber energi, makanan pokok. Porsi berikutnya yang agak besar yaitu sumber vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan, dan lebih sedikit lagi adalah
porsi untuk sumber protein susu termasuk di dalamnya ini. Dan yang paling atas ini adalah porsi yang sangat kecil dan harus dibatasi, yaitu gula, garam, dan minyak. Bagaimana implementasi sehari-harinya? Maka inilah satu contoh piring makanku untuk remaja. Sebesar apapun piring makanku untuk remaja ini kita bagi dua. Yang sebelah kanan 2/3 diisi oleh nasi dan 1/3 oleh lauk, ya. Dan yang separuh dari yang sebelah kiri ini 2/3 diisi sayur dan 1/3-nya lagi diisi oleh buah-buahan. Jangan lupa minum air perharinya 8 gelas air putih. Mengapa harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam? Karena setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda. Variasikan makanan agar tubuh mendapat kecukupan zat gizi dari berbagai sumber. Perhatikan jumlahnya, keanekaragaman, keseimbangan sesuai aktivitas fisik. Inilah contoh berapa banyaknya per hari remaja harus mengkonsumsi. Untuk sumber energi, mereka harus mengkonsumsi 3-4 porsi perharinya dengan contoh satu porsinya, 1 centong nasi 100 gram atau 2 gelas mie atau sama dengan 200 gram atau 3 iris sedang roti tawar atau 2 gelas bubur nasi. Untuk sumber vitamin dan mineral yaitu dipenuhi dari sayuran, 3-4 porsi per hari, di mana satu porsinya 100 gram sayuran hijau matang. Untuk buah-buahan cukup 2-3 porsi per harinya dengan satu porsinya contohnya seperti jeruk manis 2 buah, jambu air yang besar 2 buah, kedondong 2 buah, nanas 1/4 buah. Untuk sumber protein harus dipenuhi dari protein hewani dan nabati, perharinya harus dikonsumsi 2-4 porsi. Contoh satu porsi protein hewani seperti 1 potong ayam 40 gram, 1 potong daging 15 gram, 1 butir telur ayam, 1 potong ikan 40 gram, 5 ekor sedang udang segar. Untuk nabati, protein nabati 1 buah besar tahu, 1 porsinya 100 gram. Atau tempe juga 100 gram, 2 potong sedang, kacang hijau 2 sendok makan, kacang tanah 2 sendok makan. Perlu diingat bahwa gula harus maksimal per hari 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh per hari, dan minyak maksimal 5 sendok teh per hari. Di samping makanan utama harus diberikan makanan jajanan buat para remaja, yaitu makanan atau minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum. Nah, itu contoh dari makanan jajanan, dan makanan jajanan ini membantu pemenuhan kebutuhan energi remaja. Demikian pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat. Gizi remaja, tentukan kualitas keturunan. Sampai jumpa.